Makanya Bapak Ibu jangan asal bicara. Gimana caranya beriman? Gimana cara bertakwa? Cari guru yang ngerti, yang bisa mewujudkan itu menjadi kenyataan hidup, bukan sekedar kata-kata. Cari para pewaris ilmunya, para nabi, para rasul. Karena lewat mereka kita akan tahu esensi dari tauhid yang sebenarnya. Kulit. Dia tidak tahu esensi di baliknya. Maka dia selalu memandang apa yang dia kerjakan itu yang paling baik. Karena memang tertutup. Maka kerjaannya menghakimi dan menyalahkan orang lain. Lihat itu. Orang yang masih begitu tuh sebenarnya masih tertutup. Saya berusaha untuk membuka kulit-kulitnya supaya masuk sedikit aja, walaupun tidak terlalu dalam. Itu saja sudah luar biasa. Bayangkan kalau Quran yang hebat ini cuma dibaca Arabnya saja berulang-ulang, dapat apa? Kita hari ini tidak butuh penghafal Al-Quran, kita butuh pengamal Al-Quran. Lebih dalam lagi nih tauhidnya, saya jelaskan sedikit ya. Kan Allah sudah meniupkan ruhku kepada kita. Di Quran surat Al-Ankabut dikatakan setelah ruhku itu ditiupkan kepada diri kita, maka Allah menjadikan ruh itu sebagai cahaya. Yang dengan ruh itu yang sudah jadikan cahaya, kita mengerti apa itu iman, kita mengerti apa itu kitab. Begitu kata Al-Quran. Saya batasi dulu ya pembahasan ini. Kalau tauhid kita sudah sampai di situ, tauhid bukan kata-kata, tauhid bukan sekedar keyakinan, tapi tauhid sudah mewujud menjadi akhlak, menjadi tindakan. Tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Bapak Ibu, luar biasa. Kehidupan kita luar biasa. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, niscaya Allah akan menjadikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Ada dua bagian. Satu, menjadikan bagi kamu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Dua, dia akan mengampuni kamu. Dua ya. Mau dapat dua-duanya? Mau ya. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah, dan beriman kepada Rasulnya Allah. Makanya Bapak Ibu jangan asal bicara. Gimana caranya beriman? Gimana cara bertakwa? Cari guru yang ngerti, yang bisa mewujudkan itu menjadi kenyataan hidup, bukan sekedar kata-kata. Cari para pewaris ilmunya, para nabi, para rasul. Karena lewat mereka kita akan tahu esensi dari tauhid yang sebenarnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang kedua. Kita lihat ayat yang ketiga. Ini Quran surat Asy-Syaff, surat ke-61 ayat yang ke-8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang yang tertutup membencinya. Jadi ayat ini kalau saya simpulkan, kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya, baca. Cara Allah menyempurnakan cahayanya pada diri kita adalah dengan menghadirkan orang-orang yang berusaha memadamkan cahayanya. Hebat ya? Ada kontradiktif di sini? Perhatikan saya. Jadi ketika kita ingin menuju cahaya Allah dan kita sedang disempurnakan cahaya Allah kepada kita, maka Allah akan menghadirkan orang-orang yang akan berusaha memadamkan cahaya Allah yang dikirim kepada kita. Justru mereka yang dihadirkan untuk memadamkan kita, itulah cara Allah menyempurnakan cahayanya. Mengerti Bapak Ibu? Ini berlawanan ya, berlawanan. Karena ayatnya kan jelas, ayatnya tadi jelas. Oke. Saya ulang lagi deh, mungkin belum mengerti ya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti,
lalu berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Bisa dengan hujatan, bisa dengan penghakiman, bisa dengan apa saja. Banyak? Banyak, nggak usah saya ceritakan ya. Bajunya sih putih, ininya juga putih, tetapi dalamnya nggak putih. Masih kotor. Nah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Jadi cara Allah menyempurnakan cahaya kita itu justru dihadirkan yang sebaliknya. Saya mau nanya Bapak Ibu, ingin gak Bapak Ibu bercahaya? Siap gak kalau dihadirkan orang-orang yang berlawanan dengan yang Bapak Ibu mau? Siap? Karena merekalah yang akan menjadi marga lantaran kita semakin bercahaya. Saya masih ingat kata-kata Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, jiwa-jiwa yang sempurna itu tidak mungkin tidak melewati kesedihan. Seperti bumi yang diguyuri hujan. Ketika hujan turun ke bumi, bunga berwarna-warni tumbuh. Semua yang ditanam tumbuh subur. Karena ada air hujan. Bapak Ibu, semua penderitaan, kesedihan yang kita lalui dalam kehidupan kita, sebetulnya itu adalah cara Dia sedang menyempurnakan jiwa kita. Sadar? Sadar? Oke. Setelah ini sadar ya. Oh, ternyata semua orang yang menyebalkan, semua orang yang dihadirkan semesta kepada saya, ternyata ini adalah cinta kasih semesta untuk membuat cahaya saya semakin besar. Biar saya jadi mercusuar di semesta ini. Begitu? Oke. Udah mulai semangat sekarang? Oke. Sudah bisa melihat semua yang disebut buruk itu adalah berkah? Oke, bagus, bagus. Itu tanda orang yang sudah memperoleh kemenangan. Makanya di ayat selanjutnya, di Quran surat Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka telah kerjakan. Lihat Bapak Ibu, orang yang masih tertutup pandangan batinnya, dia suka tertipu oleh pemandangan luar, kulit. Dia tidak tahu esensi di baliknya. Maka dia selalu memandang apa yang dia kerjakan itu yang paling baik. Karena memang tertutup. Maka kerjaannya menghakimi dan menyalahkan orang lain. Lihat itu. Orang yang masih begitu tuh sebenarnya masih tertutup. Nah, kembali kepada kata-kata Allah di ayat ini. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Ini mati apaan? Mati apaan? Mati apaan Bapak Ibu? Bukan mati beneran. Tetapi orang yang dalam hidup ini sudah mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Orang yang mati kesadarannya itu seperti orang yang berharap matahari tetapi dia tinggal di kamarnya yang gelap gulita. Bapak Ibu, perlukah kita mengejar matahari? Tidak perlu. Hanya kita perlu pindah dari kamar kita yang gelap gulita itu keluar. Sinar matahari sudah menunggu kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, cahaya sejati sudah menunggu dalam diri kita semua sekarang. Tidak usah kita mengejar cahaya. Hanya menghilangkan semua penghalang dalam diri kita. Cahaya itu akan bersinar kepada kita. Dan jiwa kita akan tersinari dengan cahaya yang terang benderang. Apakah sama kata Allah? Ini ada orang yang sudah mati, kemudian dia dihidupkan oleh Allah. Dan kami berikan kepadanya
cahaya yang terang benderang. Jadi ciri orang yang hidup menurut Allah, dia sudah memperoleh cahaya yang terang benderang. Jadi ciri orang hidup, dia tinggal di tempat yang bercahaya. Jadi kalau orang yang masih mati dan tertutup, tinggalnya di mana? Di tempat yang gelap. Itu esensi dari ayat ini. Nah, kesimpulannya sudah saya buat tadi. Jadi cara Allah menyempurnakan cahayanya pada diri kita dengan menghadirkan orang-orang yang berusaha memadamkannya. Jadi ada orang yang memaki-maki kita. Sekarang kita lihat sebagai siapa itu? Dia sedang dihadirkan untuk menyempurnakan cahaya kita. Ada orang yang menyakiti kita. Siapa itu? Dia sedang dihadirkan oleh Allah untuk menyempurnakan cahaya kita. Ada orang yang tidak sabar datang kepada kita. Dia sedang dihadirkan oleh Allah untuk menyempurnakan cahaya kita. Ternyata kalau ingin sempurna cahaya kita, kita harus berani untuk menerima semua yang dihadirkan semesta pada kita, sekalipun itu berlawanan dengan kita. Siap apa tidak? Siap? Nah, ini kalau mau ngaji beneran ya harus begini, dikasih tantangan. Ya. Makanya saya berusaha untuk membuka kulit-kulitnya supaya masuk sedikit aja, walaupun tidak terlalu dalam. Itu saja sudah luar biasa. Bayangkan kalau Quran yang hebat ini cuma dibaca Arabnya saja berulang-ulang, dapat apa? Kita hari ini tidak butuh penghafal Al-Quran, kita butuh pengamal Al-Quran. Dunia sekarang tidak butuh penghafal. Dulu butuh penghafal karena dulu belum ada memori. Sekarang dunia butuh para pengamal Al-Quran. Dulu ya butuh di zaman itu, karena waktu itu kertas belum ada, pensil belum ada, ditulis di batu, ditulis di apa. Saat itu sulit untuk tulis menulis. Tapi sekarang Quran pun sudah digital. Semua para sahabat sudah punya 30 juz kan di sini? Ya. Dunia sekarang sedang tidak butuh para penghafal, tapi butuh para pengamal. Sekarang. Oh, dulu sih masih butuh. Saat itu belum ada memori. Bahkan sekarang memori pun sudah tera. Tahu tera? Ini harus diajarin juga kayaknya kalian tuh ya. Kalau 10 pangkat 3 1000 namanya kilo. Kalau 10 pangkat 6 namanya mega. 10 pangkat 6 itu 1,000,000,000 itu mega. Kalau 10 pangkat 9 itu namanya giga. 10 pangkat 9 berarti nolnya ada 9, 1,000,000,000,000 itu namanya giga. 10 pangkat 12 namanya tera. Nanti akan ada lagi 10 pangkat 15, 10 pangkat 18 akan ada lagi. Nah, kalau 10 pangkat min 3 itu namanya mili. 10 pangkat min 6 namanya mikro. 10 pangkat min 9 namanya nano. 10 pangkat min 12 namanya piko. 10 pangkat min 15 namanya femto. 10 pangkat min 18 namanya ato. Dear ya? Gitu. Kalian itu belajar apa saya juga nggak ngerti ya. Belajar agama enggak, belajar ilmu enggak. Kalau sok-sokan aja merasa paling suci. Begitu saya ngomong begini, pendeta. Ayo, sekarang kita cek, kita ini sudah tinggal di tempat gelap atau sudah di tempat terang? Yuk, perhatikan. 1, bekerja digerakkan oleh rasa takut. Takut miskin, takut kekurangan, takut tidak dihargai orang, dan semua takut-takut yang lain. Takut tidak kebayar cicilan, begitu apa tidak?
Kalau kalian bekerja masih digerakkan oleh rasa takut, bukan digerakkan oleh Allah, itu tanda kalian masih tinggal di tempat gelap. Uang, kebahagiaan, kesuksesan harus diperjuangkan dengan keras. Sehingga uang itu, bayangan itu dikejar terus, bukan mengejar kita. Begitu apa tidak? Ada yang masih kerja keras cari uang? Kerja keras cari kesuksesan, dan semua harus diperjuangkan dengan keras. Kalau itu yang terjadi, itu masih tinggal di tempat gelap. Kebahagiaan bergantung pada situasi di luar yang terus berubah. Lihat saya semuanya. Apakah Bapak Ibu hari ini bahagianya sudah tidak bergantung pada situasi yang di luar? Apapun yang di luar, saya tetap bahagia? Sudah begitu? Belum? Masih gelap. Kesuksesan dikaitkan dengan pencapaian akademik, pencapaian jabatan, pencapaian hubungan. Kalau itu yang menjadi standar, itu versi kita, itu tanda kita masih dalam kegelapan. Maaf Bapak Ibu, banyak orang menganggap kesuksesan itu pencapaian akademik, gelar-gelarnya sudah nempel banyak. Bahkan gelar itu dipakai di mana-mana. Saya kasih tahu ya, yang masih suka pakai gelar pada nama-namanya itu orang yang nggak percaya diri. Ya, jadi kalau gelarnya banyak ya, itu orang nggak percaya pada dirinya sendiri. Bagaimana orang lain bisa percaya sama dia? Kalau nggak pakai untaian gelar-gelar itu dia nggak percaya. Hidup tuh nggak usah pakai gelar Bapak Ibu, pakai kompetensi. Lepas semua atribut-atribut itu. Jika perlu lepas jubah kita, turun ke bawah. Baru benar itu. Pencapaian jabatan. Jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Itu ukuran kesuksesan yang kita sebut. Kalau itu yang kita sebut, kita masih dalam kegelapan. Ada nggak orang memiliki kekuasaan yang tinggi, tapi kekuasaannya hanya digunakan untuk apa? Hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk kelompoknya, hanya untuk orang-orang yang mendukungnya, dan dia lupa pada orang lain. Ada yang kayak gitu? Kalau kita mencapai sesuatu yang disebut tinggi oleh kita, hanya berbasis pada diri kita dan golongan kita, itu adalah